Good morning. Mari kita bangkit berdiri. Yang bangku masih kosong di depan boleh maju aja, nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada yang gigit. Biar nanti yang belakangan datangnya bisa duduk di belakang ya. Nggak apa-apa, maju satu apa namanya? Satu baris ya. Satu langkah. Yeah. Mari. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. Oh, I raise a hallelujah louder Than the unbelief. Yeah, I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, hallelujah. Oh, say I raise a hallelujah. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the misery. Laki-laki saja. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Wanita. Louder than the laki-laki. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes laki-laki. Sing. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Sekali lagi. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. In the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King Say, is alive. I'm gonna sing. I'm gonna sing. Oh. In the middle of the storm, louder and louder.
katakan I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Hari ini semua yang kita mau nyatakan bukan rasa sakit kita, rasa kebingungan kita, rasa khawatir kita, tapi hari ini kita mau deklarasikan kebaikan Tuhan. Amin. Let's praise His name. Woo! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on, come on. Let everything that has breath praise the Lord. Belum bangun. Oh, Say, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Lagi, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'll outnumbered. praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the words my enemies doubting. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih untuk joy, untuk sadness, untuk happiness yang sudah terjadi sepanjang tahun, lebih lagi sepanjang minggu lalu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau mengumpulkan kami di sini untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah-Mu Tuhan Yesus, dan juga mendapatkan, menerima, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur apapun itu Tuhan Yesus. Thank you Lord, haleluya. Amin. Oh. Kadang ada lagu-lagu pujian yang sifatnya personal ya. Ada pasti semua punya lagu-lagu yang personal buat kalian. Kalau laguku itu ini bukan tentang saya, sorry. He knows my name, he knows. Karena lagu itu di saat dulu kayak tidak dianggap, ngerasa nggak dianggap, terus ngerasa ditinggalkan, ngerasa ke orang begini, orang begitu. But he knows my name, he knows my every thought. He sees each tears that fall and he hears you when, hears me when I call. And itu lagu yang melewati banyak hal ya buat saya ya. Dan pasti semuanya punya. Tapi ada lagu-lagu yang begitu kita ke gereja, we declare something, we declare bahwa we love God. Sama-sama kita mau journey bareng-bareng. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Dan ada lagu yang seperti ini. The Lord is my shepherd. He goes before me. Defender, defender behind me. I won't fear. I won't fear. I'm filled with anointing. I'm filled with anointing. My cup's overflowing. My cup's overflowing. Ooh. No weapon can harm. No weapon can harm me. Sekali lagi, I won't fear. I won't fear. Chorusnya seperti ini. Hallelujah. Hallelujah. He's my comfort. He's my comfort. Always holds me close. Sudah dapat lagunya? Mari kita nyanyikan dari awal ya. Kita mau katakan, the Lord is my shepherd. He goes before me. He goes before me. Defender behind me. Defender behind me. I won't fear. I won't fear. Yes, I'm filled with anointing. Filled with anointing. My cup's overflowing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. No weapon can harm me. And we declare, I won't fear. I won't fear. People of God saying hallelujah. Hallelujah.
Ini dia. Through mountains and valleys, oh yes, His joy is refreshing. Oh yes, oh, mercy and goodness, give me assurance. Give me assurance that I'll see His glory face to face. Hallelujah, hallelujah. I am not alone. He's my comfort, always holding on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am not alone. You are not alone. You are not alone. No. He's my comfort, always holding on. Katakan. See, your spirit leads within me. I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my victory. Your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my victory. Your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my victory. Your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, your spirit. Your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, 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 my victory. Hallelujah. I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort. He's my comfort, always hold me close. I will build my life upon your love. It is a firm
kita berikan penyembahan kita. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, Lord, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy, holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in one and show me your love, who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing Jesus, your name above every name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one. Jesus, the only one who could ever save. Lord Jesus, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy,
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan hari ini kami Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami menetapi hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami Tuhan. Dengan segala keutuhan kami. Karena Engkau Tuhan menyempurnakan kami. Karena Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami dapat menikmati anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarkan setiap waktu, segenap nafas kami, segenap hidup kami Tuhan, kami dapat memuliakan Engkau. Engkau tetap Tuhan. Kami di bukit, kami di lembah, Engkau Tuhan. Engkau tidak berubah. Kuasa-Mu tidak berubah. Engkau tidak hanya fondasi dari kehidupan kami Tuhan, tapi Engkau adalah poros dari kehidupan kami. Engkau adalah pusat kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, bawa kami terus. Lebih dalam lagi untuk mengenal betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kerinduan kami adalah untuk mengenal Engkau, untuk mengalami Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami datang Tuhan, segala distraksi, mungkin segala kemenangan, sekalipun apapun itu Tuhan, kami mau mengakui semua hanya kemurahan hati-Mu, semua hanya kebaikan Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh sebuah kehormatan, sungguh sebuah kebesaran hati-Mu saja Tuhan kalau kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kalau kami boleh mengalami Engkau Sang Juru Selamat yang hidup Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Biarkan kami enggak cuma Tuhan mengucap, berkata-kata, enggak. Tapi benar-benar ini keluar dari hati kami Tuhan karena kami bersyukur atas Engkau. Kami bersyukur untuk komunitas gereja ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang berdiri di sebelah kami. Berdiri di depan kami, berdiri di belakang kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau percayai Tuhan. Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Hari itu Tuhan kami hanya ingin memuliakan nama Engkau. Kami ingin meninggikan nama Engkau. Tuhan kami izinkan Engkau untuk bekerja sepenuhnya. Rubah kami. Agar kami semakin dapat belajar mengenal Engkau. Agar kami dapat semakin dibentuk untuk menyerupai Engkau. Berperkara pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun mereka yang nonton lihat live streaming ini Tuhan. Engkau tidak pernah terbatas waktu, Engkau tidak pernah terbatas tempat, Engkau bekerja saat ini juga Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami mau melunakkan hati kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Sekali lagi Tuhan kami mau deklarasikan kuasa-Mu yang begitu besar. Move along the space. Move among us, God. Kami percaya Tuhan ketika kami mengalami Engkau, kami mengenal Engkau Tuhan. Di situ kami hidupnya dirubahkan. Di situ kita mengalami sebuah transformasi. Kami mau Bapa mendedikasikan waktu kami sejenak ke depan ini Tuhan. Hanya untuk mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami mau duduk diam. Kami mau berdiam di bawah kaki-Mu dan kami ingin mendengarkan. Bahkan lebih daripada itu, kita mau menjadi pelaku firman-Mu. Kita mau menjadi pihak yang membawa kabar baik itu. Memperkenalkan siapa pribadi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Thank you for the authority that you have given each and every one of us. Only in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amin. Wow.
Terima kasih worship team, terima kasih Creative City Worship. Thank you, man. Apa kabar semuanya? Baik? Ya bolehlah. Ini yang bolehlah yang mana nih? Oh Franklin, oh oke. Okay. Kalau Franklin yang susah ngomong agak susah gue. Kalau yang lain mau bicara bisa kita langsung ajak bicara setelah ibadah. Okay, it's good to see you all. Saya ingin mengucapkan selamat datang untuk beberapa teman-teman yang mungkin saya baru lihat kali pertama atau mungkin kali kedua. Selamat datang di keluarga Creative City Worship di gereja kami. Untuk teman-teman yang mungkin duduk di sekitar, kalian boleh nengok, just to say hi, introduce yourself. Lebih kurangnya nanti setelah ibadah ada fellowship. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin boleh nanti ajak ngobrolnya, ajak ngopi. Setelah kita selesai ibadah kebaktian hari Minggu ini. Oke, so tanpa panjang lebar saya ingin mengundang atau mengajak seseorang yang tidak asing bagi banyak daripada kalian. Seorang yang dengan proudly I say my mentor, my spiritual father, spiritual brother, my so-called boss juga. As I have to report to this person once every week. No, bukan report lah ya. Update. Ya. Well, mungkin kalau update juga kesannya gimana to share the journey. I'm grateful untuk seorang Keith, seseorang yang tirelessly berinvestasi di gereja ini, berinvestasi di banyak daripada kalian di tempat ini, saya percaya. Saya juga sangat-sangat bersyukur kalau pada kesempatan pada siang hari ini beliau bisa mengajak anaknya, ya nanti mungkin kalian juga bisa say hi after the service, say hi to Kira. So without further ado, I'd like you all to welcome Pastor Keith. Amen. Good to have you. Morning. Selamat pagi. Turn to your neighbor and say, you look so beautiful. Katakan pada sebelah saudara, engkau kelihatan sangat baik. Yeah. You know, even the angels are described as beautiful. So beautiful is unisex. Is that okay? Bahkan malaikat-malaikat dikatakan atau dideskripsikan sebagai unisex dan mereka sangat indah, sangat cantik. My wife is from Sumatra. Istri saya dari Sumatera. So I have been to Indonesia. Jadi saya sudah pernah pergi ke Indonesia. But this time is my chance to share to my daughter her roots as half Indonesian. Tapi baru kali ini saya berhasil mengajak anak saya yang perempuan untuk kembali ke akarnya, dia setengah orang Indonesia. To know where her mom, the culture of her mom, the roots. Untuk mengenal di mana latar belakang atau akar daripada ibunya. Amen. Today we want to look to the Word of God. Hari ini kita mau melihat pada firman Tuhan. Okay, I asked for a chair because they say when you sit down, you won't talk too fast. Saya minta untuk ada bangku dan mereka katakan kalau ada bangku duduk, saya tidak akan bicara terlalu cepat. So I can pace myself. Jadi saya bisa memacu kecepatan saya dalam berbicara. So primarily, you know, one of things that people come to me. Jadi secara umum gambaran besar, ketika orang-orang datang kepada saya, they would ask for advice. Mereka akan datang kepada saya meminta untuk nasihat. Should they marry this person? Apakah saya seharusnya menikahi orang ini? Should they buy this house? Apakah seharusnya saya membeli rumah ini? Should they get into business with this person? Atau apakah seharusnya saya masuk ke dalam usaha dengan orang ini? Should they have a kid or second kid or third kid? Atau mungkin saya perlu memiliki anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga. So a lot of like big decisions. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan yang besar. So the thing is when people come to you for advice, which some of you will get as well.
Jadi intinya adalah ketika orang-orang datang kepada saudara untuk meminta nasihat dan banyak akan datang, we teach them to count the cost. Am I right or not? kita mengajarkan kepada mereka untuk menghitung berapa sih biayanya. Getting married means da 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 da. Untuk saudara memutuskan untuk Right. menikah artinya adalah begini. Having a kid means you got to Memiliki- prepare for this and that, right? Memiliki anak artinya saudara harus mempersiapkan ini dan itu, bukan? Or getting into business means you got to count the cost. Atau ketika saudara memutuskan untuk masuk membuka sebuah usaha, saudara harus menghitung berapa modalnya. But sometimes it baffles me Tetapi kadang membuat saya tercengang atau bingung that one of the most important decision of following Christ, we try to ignore the cost. salah satu keputusan yang besar ketika kita memutuskan untuk mengikuti Kristus adalah kita mengabaikan biayanya. And we try to make the cost as low as possible, as easy as possible, as unimportant as possible so that we make a big life decision. Dan kita kemudian dalam mengambil keputusan itu, kita merendahkan atau menurunkan biaya-biayanya sehingga kita tidak melihat itu sebagai keputusan yang besar. But if this is just in the Bible, then it's okay. But clearly in the Bible, a lot of Jesus' teaching are all about counting the cost. Tapi iya kalau memang Alkitab mengatakan demikian. Tapi masalahnya adalah di Alkitab semuanya mengatakan bahwa perlu kamu menghitung. You and I know that there is a cost to discipleship. Am I right? Saudara pasti tahu bahwa ada biaya untuk memuridkan. But there is a worrying scenario where the church tried to ignore the cost. Tapi merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kalau gereja itu memutuskan untuk tidak mengindahkan biaya-biaya tersebut. And when they get into the church and say that I want to follow Jesus. Dan ketika mereka memutuskan untuk masuk ke gereja dan mengatakan saya mau mengikuti Kristus, All we do is to show like the flyer of you could win this prize, you could get this, you could get that. And then one day they are shocked that the terms and conditions are printed so small. ya It kita includes suffering. It includes forgiving people I don't like. It includes commitment and faithfulness. You know what I'm talking about? Like, you know. No, intinya adalah kalau ternyata gereja itu hanya menunjukkan yang enak-enaknya saja. Mereka mengatakan bahwa mengikuti Kristus itu enak, mengikuti Kristus seperti menang sebuah lotre. Tetapi tidak mengatakan bahwa saudara harus remain setia, saudara harus mengasihi orang saudara yang saudara tidak sukai. Bahkan orang-orang yang saudara yang mencederai saudara. Dan bahkan pada akhirnya saudara baru melihat tulisan-tulisan yang kecil dalam kontrak. But reality is life is forgiving is good for you. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan ini mengampuni seseorang adalah baik untuk saudara. Generosity is good for you. Kemurah hatian adalah baik untuk saudara. Commitment is good for you. Komitmen adalah baik untuk saudara. That means we are not just attracting them, we are robbing them from the true blessing of being a Christian. Artinya kita tidak serta-merta merampok kenikmatan untuk menjadi seorang Kristen yang benar-benar pengikutnya. We cannot rob people of the blessing, the blessed life of following Jesus. Kita tidak bisa mengambil hak yang mereka dapat nikmati ketika mereka menerima kasih karunia daripada Yesus Kristus. So you said, oh, then we got to just raise the cost. Jadi kita sesederhananya kita tingkatkan biayanya. It's not for you to decide the cost. Bukan bagian kita untuk memutuskan biayanya berapa sih. It's for you to let them know. Tetapi bagian kita adalah untuk memberitahu mereka Yes, God loves you, bahwa Tuhan mengasihi engkau, but there is soft love, tetapi ada kasih yang memang lembut, there's tough love. ada kasih yang memang mengajarkan dengan keras itu disiplin. It's still love. Tapi intinya tetap kasih. Whether it is a blessing Baik apa itu berkat or it is a discipline, atau itu pendisiplinan, whether it is used by God apakah itu dipakai oleh Tuhan or it is sent by God, atau itu dikirim oleh Tuhan, it is still for you to become ini adalah porsi bagian daripada saudara untuk menjadi the very purpose of why you're created for. tujuan daripada penciptaan saudara. So the church cannot retreat. The Jadi- church cannot retreat Jadi gereja tidak bisa bermundur to just attract people. untuk hanya menarik perhatian orang-orang.
The church should be primarily to equip people for life, not even for ministry. Gereja seharusnya memperlengkapi kehidupan, bukan cuma sekedar untuk pelayanan, tetapi untuk hidup. You know, we should equip people not just to be usher, to be worship leader, to be pastor even. Kita nggak cukup itu cuma memperlengkapi seorang menjadi worship leader, untuk menjadi usher, atau bahkan menjadi seorang pastor. Because Jesus said, after I spent 3.5 years with you now that I have equipped you, I'll send you. Karena ketika Yesus pun setelah 3,5 tahun berjalan bersama-sama, dia mengatakan bahwa saya akan mengirimkan engkau To the ends of the earth. kepada ujung dunia, kepada There will be bangsa-bangsa. persecution. Akan ada namanya There will be challenges. tantangan, There will be hardship. akan ada kesusahan. People will not appreciate you. Orang akan tidak menghargai Some of engkau. them will hate you. Bahkan ada orang yang akan membenci engkau. So it concerns me when even parents, we are not teaching our children to count the cost. Jadi sangat mengkhawatirkan bagi saya seorang orang tua mengajarkan kepada anaknya tidak untuk menghitung berapa sih biayanya. Because maybe not everybody in school will like them. Karena mungkin nggak akan semuanya menyukai dia di sekolah. Then they just move school, they move school, they move school. Jadi yang ada mereka pindah sekolah, dan mereka pindah sekolah. No, sometimes they have to go through life. Kadang inilah yang dibutuhkan untuk mereka menjalankan sebuah kehidupan. So in having our faith to move forward, Jadi memiliki iman untuk kita dapat maju atau bergerak there's a maju. character in the Bible that I want to share with you. Ada seorang karakter di Alkitab yang saya ingin membagikan dengan saudara. Firstly, Abraham ventured out. Yang pertama adalah ketika Abraham pergi keluar. The Bible says that he lived in the land of Ur where they serve other gods. Alkitab mengatakan bahwa dia tinggal di tanah yang menyembah Tuhan-Tuhan lain atau Allah-Allah But he lain. has heard of the story of Noah of the Jehovah God. Tapi ia juga pernah mendengar tentang seorang Nuh yang menyembah Allah Tuhan Yehova. So he went out of his comfort zone to seek for God. Jadi dia pergi keluar daripada zona nyaman dia untuk mencari Tuhan. And God honored his faith. God honored his faith. Dan Tuhan memberi menghargai So- dia punya iman. Because of Abraham's faith, Jadi karena Abraham punya iman, God promised him a land. Tuhan menjanjikan sebuah tanah. You must understand he lived in a land that doesn't worship God, and God said, okay, I will give you a piece of land that the people will worship God. Saudara harus memahami bahwa dia tinggal di tanah, di bangsa yang tidak memuji Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Jadi ketika Tuhan menjanjikan, saya akan memberikan engkau tanah di mana dia akan memuji bersama-sama dengan So Tuhan. in Genesis 12, here comes the introduction of this term in the Bible that you always hear called the promised land. Jadi dalam kitab Kejadian, saudara akan mendengarkan bahwa ini ada tanah perjanjian. But the promised land was first promised to Abraham. Tapi tanah perjanjian ini dimulai dengan janji kepada Abraham. And one after another of incidents and issues, Jadi satu setelah masalah yang lain, because of famine, because of natural disaster, karena masalah kelaparan, masalah bencana alam, God sheltered them through Egypt. Tuhan membungkus mereka atau merawat mereka di Mesir. So it was Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Jadi, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. So Joseph was invited into Egypt Jadi Yusuf diundang masuk ke Mesir to choose the best land to live there untuk dia dapat memilih tanah yang terbaik. in a Dia recession, pilih. Di dalam masa resesi, in a famine. dalam masa kelaparan, In the worst of time, di masa yang terburuk, the government invite you to choose a piece of land that you want to stay anywhere in Jakarta. pemerintah memberikan saudara kebebasan untuk memilih di bagian Jakarta mana yang saudara bisa Maybe you tuju. choose somewhere that is the most convenient. Mungkin saudara akan memilih tempat yang sangat nyaman But buat saudara. 400 years later, from VVIPs and dignitaries, they became slave. Tapi 400 tahun kemudian mereka dari orang-orang yang menikmati segala bentuk fasilitas, mereka menjadi budak. From someone very important to someone that is constantly being tortured. Mereka yang menjadi dari orang-orang yang sangat penting menjadi orang-orang yang tertindas. So that's where Moses came into the picture and led the people out of Egypt. Disitulah Musa ada dan dia memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. So what was Moses' main assignment? Jadi apa sih tugas utama daripada Musa? To remind the Israelite that we have a promised land.
untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa ada tanah perjanjian. Whatever that God has promised to Abraham is still valid to us. Apapun yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu masih berlaku untuk kita. So to Moses is let's go. There's a land that's better, that we don't have to be slave here. Jadi untuk Musa adalah ayo kita pergi, kita nggak perlu jadi budak di tempat ini. Maybe you were a slave to a certain lifestyle, slave to money, slave to expectation. Mungkin kita saat ini menjadi orang budak atas uang atau untuk uang atau ekspektasi orang lain. So Jesus is like Moses coming into our life and say, let's go, leave this slavery. There's a better place to live in when you have Jesus. There's a better kind of life waiting ahead of you. Jadi Yesus menjadi serupa seperti Musa yang mengatakan kepada diri kita bahwa ada kehidupan yang lebih baik, ada kehidupan yang lebih baik di depan. So Jesus is the ultimatum of that deliverer. Jadi Yesus merupakan representasi daripada apa yang diperjanjikan. And then that continue on. Dan itu terus berlanjut. To enter into the promised land by the leadership of Joshua. Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian melalui kepemimpinan Yosua. So here is where the story starts. Disinilah cerita itu dimulai. Everyone imagine with me. Semuanya berimajinasi dengan saya. Okay, so Moses is dead. Jadi Musa telah mati. Joshua chapter 1 it started with Moses the servant of God is dead. Di Yosua 1 dikatakan bahwa abdi itu telah mati. So God spoke to Joshua. Jadi Tuhan berbicara kepada Yosua. And what caught me into this sermon it's how Joshua has successfully took on the baton and lead them into the promised land. Jadi apa yang menarik buat saya di sini adalah bagaimana seorang Yosua itu menerima tongkat kepemimpinan dan dia membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. And the key hallmark of Joshua is that it's sometimes even greater because this is what I want to read to you. Dan saudara bisa bayangkan bahwa ini apa yang Yosua lakukan ini jauh lebih besar dan saya ingin bacakan ini kepada saudara. It says in Joshua 24 verse 29 to 31. Di Yosua 24 ayat 29 sampai dengan 31. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. So what's the difference between Joshua and Moses? Jadi apa perbedaan daripada kehidupan Yosua dan Musa? Is that Joshua not only encountered God, he led his generation and the generation after him to encounter God. Dia tidak hanya mengalami Tuhan secara pribadi, tetapi dia juga memimpin sebuah orang-orang dalam generasinya untuk mengalami Tuhan. It is like the story of the Samaritan by the well. Ini sama seperti seorang Samaria yang baik hati. No, the Samaritan woman by the well. Oh sorry, seorang Samaria, perempuan Samaria di sumur. It says that we believe in Jesus because we heard from you. Now we believed him because we heard for ourselves from him. Sama seperti orang-orang itu mengatakan bahwa dia percaya karena pertama dengar daripada wanita Samaria ini, tapi kemudian mereka pun mengalami Tuhan sendiri. So our life is always like that. Jadi kehidupan kita seperti ini. You experience God. Kita mengalami Tuhan. You walk with God. Kita berjalan bersama dengan You Dia. encounter God. Kita mengalami Dia. And then people will encounter what you encounter. Dan orang-orang akan mengalami apa yang engkau alami. But the end goal is always they encounter God themselves. Tapi pada akhirnya adalah untuk mereka mengalami pribadi dengan Tuhan. And Joshua did not just encounter God. Joshua brought the whole nation to encounter God. Yosua tidak hanya mengalami Tuhan secara pribadi, tapi ia berhasil untuk membawa satu bangsa untuk mengalami Tuhan. So a strong church is not built by some superstar leaders. Jadi sebuah gereja yang kuat itu tidak dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang super. A strong church is not built by a persona or a charisma. Jadi sebuah gereja tidak dibangun dengan persepsi atau persona daripada seseorang. It's built by a whole community. Melainkan sebuah komunitas That can testify that the Lord has been faithful to me.
yang dapat memberikan kesaksian atau dapat bersaksi bahwa Tuhan telah berbuat baik untuk saya. You can't just hear testimonies. Saudara nggak cukup sebenarnya untuk dengar You kesaksian-kesaksian must aja. be the testimony. Saudara harus menjadi kesaksian itu. Can I have an amen? Kita Because- boleh katakan because- amin. Oh, come on, if you want to clap, give Kalau God a mau big tepuk hand. tangan silakan. My desire and my heart is always for people to personally taste and see that the Lord is good. Jadi kerinduan saya adalah untuk orang-orang itu menikmati atau merasakan kebaikan Tuhan. That God wants you to be successful. Bahwa Tuhan itu mau saudara untuk menjadi sukses. That His love is uniquely for you. Bahwa kasihnya itu unik untuk saudara pribadi. There is a story that He has crafted just for you. Ada cerita bahwa dia telah membuat sebuah cerita khusus hanya untuk But I kehidupan saudara. realize that a lot of people, the hand that is writing their story is a hand of shame, not a hand of love. Tapi saya sadari bahwa banyak sekali dalam orang-orang menulis cerita kehidupan, nah itu tangan-tangan yang malu, bukan atas kasihnya Tuhan. That the hand that is writing your story is a hand of regret, is a hand of anger, is a hand of unforgiveness. It is not a hand of grace, it is not a hand of the Jesus life in you. Tangan-tangan yang menulis cerita kehidupan itu adalah tangan-tangan yang penuh dengan keluh kesah, dengan kekecewaan dan lain-lain. Tapi bukan tangan Kristus yang penuh dengan kasih. So today, in the early part of 2024, Jadi hari ini di awal-awal tahun 2024, I want to teach you to count the cost. saya ingin mengajarkan kepada saudara untuk mulai berhitung. As a disciple, Sebagai muridnya, we need to count the cost means, that means if I'm married to Julie, I cannot date other girls, yeah? saya ingin kita mulai belajar bahwa ketika Right. saya menikahi Julie, saya tidak daughter bisa is lagi looking at me. She always asks me, will you cheat on mommy? berpacaran dengan orang yang lain. She Anak saya selalu asked me bertanya, so many times. apakah engkau akan Then I said, what berselingkuh, about Papa? mommy cheat on me? Just kidding. Tapi saya tanya balik. Anyway, Bagaimana dengan mama? but there's a cost. There's a Intinya cost. adalah ada biaya. So the first cost that caused Joshua to be successful, Biaya yang pertama adalah yang membuat Yosua berhasil, that you choose to not be a cynic. You choose to not be cynical as a disciple of Jesus Christ. kita perlu memilih untuk tidak menjadi sinis. What does that mean? Apa sih artinya? Maybe you use bahasa to explain, because in English it's quite straightforward. That means you are cynical. You are always suspicious and negative and Yeah. always with a lot of Kalau dalam bahasa Inggris itu memang skepticism. cynicism itu memiliki arti yang spesifik. Tapi kalau di bahasa, saudara tahu sinis atau skeptis? Okay, They know there's a quote that perfectly describes a cynical person. When you smell flower, Ada sebuah quote dari seorang yang dikatakan begini. Seorang yang sinis adalah ketika mereka mencium bau bunga, harum bunga. they go and look for coffin. Mereka mencari peti mati. It's like, can't be true, it cannot be so good. Dia memiliki mental pikiran, nggak mungkin segitu baik. A cynical person will judge everybody by saying, you are doing this, it's always for your own sake. It's always because you have an ulterior motive. It can't be so good. Jadi seorang yang sinis itu akan selalu berpendapat mengutarakan bahwa pasti ada motif yang lain di balik ini semua. Tidak mungkin jadi terlalu baik itu. So the cost of discipleship is to, instead of being cynical, be courageous. Jadi harga yang perlu kita bayar untuk menjadi pengikut dan jadi muridnya adalah ketimbang kita menjadi seorang yang sinis, kita perlu menjadi orang yang berani. So when 12 spies were being sent to the promised land, Jadi ketika 12 pengintai itu dikirim ke tanah perjanjian, 10 of them were pretty cynical. 10 dari mereka itu cukup sinis. They said, come on, we are just like grasshopper. Mereka mengatakan, ayolah kita ini seperti belalang. You just step and we are dead. Kita cuma diinjak aja udah mati. They are so big, they are so tall. Mereka orangnya sangat tinggi dan besar. Look at them, it's impossible. Lihat mereka nggak mungkin, mustahil. But Joshua and Caleb was Tetapi not cynical. Yosua dan Kaleb mereka tidak sinis. Imagine their conversation. Bayangin pembicaraan mereka. Wow, the food must be so good. They are all so strong and big. Wow, makanannya pasti enak. Itu mereka sangat kuat dan besar. Look at the grapes.
Lihat anggur-anggur. It's bigger than oranges. Lebih besar daripada buah jeruk. It must be where God talk about. Inilah pasti tanah yang dimaksud oleh It is Tuhan. so fertile, it must be the promised land. Ini lahannya sangat subur, pasti ini adalah tanah perjanjian. The cynical will say, this is where we're going to die. Orang sinis akan mengatakan di tempat inilah kita akan mati. Don't we have better grave in Egypt? Kita sebenarnya punya kuburan lebih baik di Mesir. Why do we have to be buried here? Kenapa kita harus mati dikubur di sini? They're very cynical. Itulah hal-hal sikap yang sangat sinis. But you see, the key point is, alive in Christ, our hope of glory, being a courageous person means there must be something great ahead from God to you. Tapi kehidupan kita dalam Kristus itu pasti ada sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Ada harapan When masa God depan. redeemed you, of course He redeems you to a fuller life. Ketika kita dimerdekakan, ketika kita ditebus, pasti ada sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan That I have come to sebelumnya. give you life and life more abundantly. Saya datang untuk memberikan kehidupan dengan hidup yang melimpah. That the devil comes to steal, kill, and to destroy. Dan yang jahat datang untuk mengambil, membunuh, dan mencuri. You understand what I'm trying to say? Saudara That means mengerti apa yang saya coba we got to katakan? quit being a cynical person. Kita harus berhenti untuk menjadi orang yang sinis. But then you say, how? Tetapi saudara bertanya I'm bagaimana? probably just more negative than other people. Saya mungkin orangnya, saya lebih negatif daripada orang yang lain. I'm just wired to see more threat. Saya orang yang memang dibentuk untuk melihat banyak ancaman. Here is the key. Ini sebuah kunci. You got to understand, inside every cynical person, there Saudara is harus- a hurt that is not healed. Saudara harus mengerti bahwa di dalam seorang yang sangat sinis itu ada kekecewaan, ada rasa sakit yang belum disembuhkan. So you got to accept that you might be hurt. Jadi saudara harus menerima fakta kenyataan bahwa mungkin saudara pernah You disakiti. got to accept that maybe you have been taken advantage. Saudara perlu menyadari bahwa mungkin betul saudara pernah di take advantage. You got atau to accept that dimanfaatkan. maybe you have been mistreated before. Saudara- Injustice has happened to you. Saudara mungkin perlu mengakui bahwa saudara pernah dilanggar. So to me, for me to be a hopeful person is to accept my background, accept how I was brought up. Jadi untuk saya menjadi seseorang yang percaya saya memiliki harapan, saya harus mengakui pertama-tama ini cara saya didiri hidup di Otherwise, zaman you always dulu. say, yeah, you're not like me. Ya, paling Of gampang. course you can be hopeful. Of course. Paling gampang memang mengatakan pada orang lain bahwa iya memang kamu bukan saya, pasti lebih enak. But the main thing is that God has a life for you. Tapi isunya yang lebih penting adalah Tuhan memiliki hidup untuk saudara. And by being cynical, you won't have faith to move forward. Dan ketika saudara memiliki sikap sinis ini, saudara tidak memiliki keberanian Do you- untuk maju dalam Have hidup you saudara. seen people, right? The nicer, the kinder you are to them, the more they cringe up, the more they are awkward, the more they are wall up. Saudara pernah ketemu orang atau berhadapan dengan orang yang semakin saudara baik pada dia, tetapi mereka itu semakin berjaga atau menjaga jarak dengan saudara. The more they become uncomfortable. Semakin mereka itu menjadi tidak nyaman dengan It saudara. shows that there's a wall that grace cannot come in. As a result, grace cannot come in, grace cannot go out. Menunjukkan ketika mereka demikian, kasih karunia Tuhan tidak bisa bekerja. Dan demikian tidak bisa kasih karunia itu masuk ataupun keluar melalui kehidupan mereka. So a cynical person, the base emotion is anger. Jadi seorang yang sinis, dasar emosi kehidupan adalah kemarahan. That the world is unfair and unjust. Bahwa dunia itu nggak adil. They are discouraged and disillusioned. Dia selalu orang-orangnya itu penuh dengan kecewaan. You need to accept that Saudara perlu menerima itu. and say, God, I will choose courage 1%. Saya mau mengatakan bahwa saya akan memilih keberanian. So that's why when Joshua has all the criteria to be cynical, Jadi ketika Yosua memenuhi segala kriteria untuk menjadi seorang yang sinis, imagine, bayangkan God, you speak to Moses every day. Tuhan, engkau berbicara kepada Musa setiap hari. You ask him to go to the mountain. Engkau mengundang dia untuk naik ke bukit. You didn't ask me to go to the mountain. Engkau tidak pernah mengajak saya ke bukit. He is the prince inside the palace. Dia adalah seorang pangeran di dalam kerajaan. I'm Joshua, the son of Nun. Saya adalah Yosua, anak Noan. Yeah. Like he could have been so cynical. Dia bisa loh memilih untuk menjadi orang yang sinis. Who am I? Siapa saya? I'm nowhere compared to Moses. Saya jauh dibandingkan dengan Musa. I'm not the one that take the law down.
Saya bukan orang yang menerima perintah daripada Tuhan. I didn't split the Red Sea. Saya tidak membelah laut mati, laut merah. I didn't get the water to come out from the rock. Saya tidak membuat air keluar daripada batu. I didn't perform the 10 miracles in front of Pharaoh. Saya tidak melakukan 10 mujizat di hadapan Farao. Who want to listen to me? Siapa yang mau dengar saya? No, God says be strong and of good courage. Tapi Tuhan mengatakan teguhkan hatimu dan kuatkan hatimu. So today, this morning, what I want to tell you is to be a disciple, be strong and of good courage. Jadi pagi hari ini saya ingin mengatakan pada saudara, kuatkan dan teguhkan. If you know that you're a cynical person, Kalau saudara mengetahui, menyadari bahwa saudara adalah orang yang sinis, choose to have courage to be kind. pilih untuk saudara menjadi orang yang berani untuk mengatakan menjadi baik. Assume positive intention on other people. Berikan mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka orangnya baik loh. The second cost that you need to count, Harga yang kemudian kedua yang saudara perlu bayar, this is the expensive one. ini cukup mahal. This is expensive. Ini mahal bahkan. Turn to a neighbor and say, this is difficult. Katakan kepada sebelah saudara, ini mahal, ini susah. This is hard. As a Ini disciple, susah. Sebagai muridnya. you ready? Saudara siap? You got to choose obedience over complaints. Wow. Saudara harus memilih taat di atas keluhan. The reason they miss out on the promised land is because they complain too much. Alasan mereka tidak dapat menikmati tanah perjanjian adalah mereka terlalu sering bersungut-sungut atau terlalu banyak mengeluh. They could not just get themselves to obey God. Mereka tidak mampu untuk membawa diri mereka itu untuk taat kepada Bapa. God says forgive, you forgive. Tuhan mengatakan ampuni, engkau ampuni. God says let go, you let go. Tuhan mengatakan lepaskan, saudara harusnya lepaskan. But Tapi God, Tuhan, you hear me out first, God. Tahu dengarkan saya dulu Tuhan. I'm not complaining. Saya nggak mengeluh, nggak komplain. I'm just ranting. Saya cuma ngedumel. I'm just human. Saya cuma manusia. Who doesn't complain? Siapa sih yang nggak ngedumel Tuhan, nggak mengeluh? You see, this is a cost. Saudara lihat bahwa inilah harga. You said, okay, is it even possible? Mungkin nggak sih sebenarnya? I want to tell you, complaining Saya ingin mengatakan kepada saudara, mengeluh is very much in the book of Psalms. ada sih di buku Mazmur, It's di kitab very much in Mazmur. the book of Lamentations. Ada di buku Ratapan. But you see, the more David complained, Tapi semakin mereka terus mengeluh, the closer he is to the heart of God. semakin mereka mendekat kepada hati Tuhan. The more you complain, Semakin mereka komplain, mengeluh, the further you are from loving people. semakin jauh saudara mengasihi orang lain. So the Bible teaches Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita, that you can pour out your worries and pour out your dissatisfaction unto the Lord. Alkitab mengajarkan kita boleh loh kita untuk menumpahkan isi hati kita, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Well, complaining is, if there is an app in our phone for complain, it takes a lot of energy. You know, kalau ada aplikasi di smartphone kita, itu pasti mengambil tenaganya besar. More than your Instagram, Lebih daripada Instagram saudara. more than all your games. Lebih daripada game saudara. You just got to quit the app, Saudara harus quit, berhenti aplikasi Uninstall itu. Uninstall, delete. buang, hapus. Because you know we are so addicted to complaining. Karena kita terus terang suka kecanduan dengan mengeluh, bersungut-sungut. What's the problem? Apa sih masalahnya? You can't see the promised land. Saudara tidak bisa melihat tanah perjanjian. You can't see your marriage will be well. Saudara nggak bisa melihat bahwa pernikahan saudara akan baik-baik I've aja. heard people complaining about their wives so much. Saya sering mendengar orang-orang komplain, mengeluh tentang istri saya. Tentang istrinya, bukan istri saya. In Malaysia, right, there is... What did you just say? Complain about my wife. Heard complain about Sela. Yeah, my wife is not here, so it's Yeah. fine. No, okay, so in Malaysia, there is this acronyms called NJHL. Jadi di Malaysia ada singkatan NGHL. Yeah, it means 你就好了. That means it's good for you. Iya, itu baik untuk saudara. Yeah. So sometimes we complain with something like that first. Jadi kita seringkali itu mungkin mengeluh, ngedumel Yeah. dengan sesederhana itu. Yeah,
you're good, the wind is on your side. Ya sudahlah, mungkin angin ini anginnya wangi buat saudara. And then suddenly you cannot see the promise of God. You just complain and complain and Cuman complain. tiba-tiba saudara menjadi tidak bisa melihat tanah perjanjian yang ada ngedumel terus. You become dull. God's voice become white noise. Saudara, pendengaran saudara itu menjadi tumpul karena saudara mulai mendengar mulai menganggap suara Tuhan itu sebagai sesuatu yang white noise. It gets bad. Dan itu menjadi lebih buruk The lagi. more you complain, Semakin banyak saudara mengeluh, the more menggerutu, you let go of your humility, saudara semakin melepaskan kerendahan hatian saudara. the more you develop a sense of entitlement. Semakin banyak, semakin besar saudara membentuk rasa hak itu milik saudara. So in a full grown of a complaining spirit, Jadi ketika saudara benar-benar menghidupi kehidupan yang penuh dengan dengan kata-kata bersungut-sungut ini, you live a life to justify all your actions and you live a life accusing all other people's intentions. saudara malahan akan membangun sebuah kehidupan yang bolak-balik, saudara akan menganggap bahwa ini adalah niatan buruk orang. So among children, among my kids, Jadi di antara anak-anak When- saya, when they were younger, ketika mereka masih lebih muda, belia, if they always say, Papa, you not fair. kalau mereka seringkali a mengatakan complaint. bahwa Papa engkau nggak adil, ini adalah sebuah komplain. When they do Keluhan. that, Ketika mereka melakukan itu, they have failed to see the good that has been done upon them. mereka gagal It's untuk very melihat kebaikan yang telah saya perbuat untuk mereka, dan itu menjadi sangat jelas. So I had a conversation with Kira before. Jadi saya memiliki pembicaraan dengan Kira sebelumnya. When she was young, she said, Papa, not fair. Why Katie never gets scolded as much as her? Ketika dia masih lebih muda, dia bilang, Papa engkau nggak adil Of course. karena engkau tidak sering memarahi Katie. I don't know whether she remembered this conversation, but I said, what you get is the first version of me. I'm learning to be a father. So every encounter you have with me is the first time I'm learning. Saya nggak tahu apakah dia ingat hal ini tersebut atau tidak, tetapi saya menjadi papa pertama kalinya. Jadi engkau memperoleh atau mengalami saya So let kali me pertama. ask every one of you here, Jadi izinkan saya untuk bertanya kepada saudara tempat ini. do you prefer the first version or do you prefer the better version? Saudara memilih untuk versi yang pertama atau versi yang lebih baik. A lot of you that are the eldest child, Untuk untuk kalian yang anak pertama, you get the first edition. saudara memperoleh edisi pertama. The first edition might not be the best edition, Edisi pertama belum tentu yang terbaik, but the first edition is a special version. tetapi edisi pertama itu selalu spesial, selalu You khusus. understand what I'm trying to say? It is not to compare. Saudara paham saya mengatakan bahwa ini bukan untuk membanding-bandingkan. It's just different. Ini cuma berbeda. But then you must continue to grow. Tapi saudara perlu terus untuk bertumbuh. So one of the things the Bible taught us is when Jesus said, give us this day our daily bread. Jadi satu hal yang Alkitab katakan adalah berikan kami makan untuk hari ini saja. It is a very good remedy to cure your complaining spirit. Sebuah obat yang baik untuk kita dapat menyembuhkan semangat komplain kita atau mengeluh kita. Because you live in step with God one day at a time. Karena pada akhirnya saudara hidup bersama dengan Tuhan hari demi hari. And the third cause today. Dan biaya atau harga yang ketiga. So quit being cynical this year. Jadi bercukup saudara berhenti menjadi orang yang sinis tahun ini. Quit complaining. Berhenti mengeluh, bersungut-sungut. And then one of the hardest lesson for Joshua. Dan ini adalah hal yang salah satu hal yang terberat bagi Yosua. It is to stop comparing. Adalah untuk dia berhenti untuk membanding-bandingkan. Embrace contentment over comparison. Saudara perlu menyambut atau menerima kepuasan di atas perbandingan. The people were comparing their lives back in Egypt and in the wilderness. Bangsa Israel membandingkan pada waktu mereka hidup di bangsa Mesir. So this is a beautiful verse. Jadi sebuah ayat yang sangat indah. In Exodus 33 verse 11. Are you guys still okay? Exodus 33 verse 11. Keluaran 33 ayat ke-11. It says the Lord would speak to who? Moses face to face, as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide, Joshua, son of Nun, did not leave the tent.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Joshua was just contented to be near. Yosua cukup menerima bahwa dia dekat dengan perkemahan itu sudah cukup. Even though he was not inside the tent like Moses too, got face to face. Walaupun dia tidak berada dalam kemah itu seperti Musa, ketemu tatap muka. But he stayed contented just being near to God's presence. Tapi dia berasa cukup untuk dekat It dengan hadirat speaks Tuhan. a lot about a man's heart. Itu berbicara banyak tentang dia punya sikap hati. That you can be grateful that you get to do this. Bahwa ia mungkin memiliki rasa berterima kasih bisa dapat melakukan ini. I want to tell you preaching. Saya ingin mengatakan kepada saudara tentang Preaching. berkhotbah. Preaching to me is not something I have to do. It's really something I get to do. Berkhotbah bukanlah sesuatu yang saya bisa lakukan, tetapi saya dapat berkhotbah, diberikan It's a kesempatan. privilege and I'm grateful. Sebuah hak yang istimewa untuk saya dapat melakukan hal ini. So you get to serve God. Jadi saudara dapat melayani Tuhan. You get to serve the Almighty God. Saudara dapat melayani Tuhan yang besar. You get to live with this person that you love. Saudara dapat tinggal bersama dengan orang yang saudara kasihi. You get to parent your kids. Saudara dapat menjadi orang tua bagi anak-anak saudara. It's such a privilege. Sebuah hak yang istimewa. When I have my kids with me, Ketika saya memiliki anak saya bersama dengan the saya, conversation is very much inside of me that God, what have I done to deserve to be a father? dalam hati saya seringkali pembicaraan yang timbul adalah, Tuhan, saya melakukan apa sih yang saya kok layak untuk menjadi seorang bapak? That you will bless me with children. Bahwa Engkau memberkati saya dengan anak-anak. So you get to do it. Jadi saudara bisa melakukannya. So you stay contented. Saudara memilih untuk mengatakan cukup puas. The Bible says godliness with contentment is great gain. Alkitab mengatakan bahwa ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. You know, wealth, right, Kekayaan is not a status game. bukanlah sebuah status. I am rich because I am richer than this person. Saya tidak mengatakan saya kaya karena saya memiliki lebih daripada orang lain. True wealth is that you understand how much God has given to you. Kekayaan yang sebenarnya adalah ketika saudara memahami bahwa berapa besar yang Tuhan telah berikan kepada saudara. So you learn to be a steward. Jadi saudara belajar untuk menjadi seorang pengelola. You learn to stay contented. Saudara belajar untuk memiliki sikap yang cukup. Never complacent but contented. Gak pernah, What's the difference? wah difficult Pak. Yeah, complacent means Complacent. you grow lazy. Complacent ketika saudara itu tidak lagi mengejar, saudara jadi males. Yeah, no. But contentment is that God, if this is my season, if this is winter, I'm okay with winter. Tapi konten itu berbicara tentang, ya sudah kalau memang ini musim dingin, inilah musim dingin. But if you are chasing summer all year long, you'll be very tired. Tapi kalau saudara bolak-balik hanya mencari musim panas terus, saudara akan capai. If you are constantly chasing, Kalau saudara terus mengejar, you don't know how to rest in God. saudara tidak tahu apa artinya beristirahat di dalam Dia. You don't know how to trust God. Saudara nggak tahu bagaimana untuk mempercayai Tuhan. You are destroying yourself. Saudara sedang menghancurkan kehidupan saudara. But why people keep chasing? Kenapa sih orang-orang itu terus mengejar? Because they are always comparing. Karena mereka selalu tetap membanding-bandingkan. Cars will have faster cars. Mobil akan selalu ada mobil yang lebih House cepat. will have bigger house. Rumah akan selalu ada rumah yang lebih besar. You know, food will have better food. Makanan akan selalu ada makanan yang lebih enak. You don't know how to be like what Psalms taught us. Saudara nggak bisa seperti apa yang pemazmur ajarkan kepada kita. That Lord teach me to number my days so that I would gain a heart of wisdom. Bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk menghitung hari-hari saya supaya saya dapat menghitung bijaksanaan yang kau berikan padaku. So the cost of discipleship, everybody, Jadi harga untuk menjadi muridnya semuanya. that if you can stop scrolling on your social media and compare, Kalau saudara bisa berhenti untuk membandingkan sosial media saudara, membanding-bandingkan. there will be somebody that do something that you can't do.
Akan selalu ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang sudah tidak dapat lakukan. There will always be someone in a place that you can't be. Akan selalu ada orang-orang yang berada di tempat yang sudah tidak bisa. There will always a family that seems more loving than your family. Akan selalu ada keluarga yang kelihatannya lebih mengasihi satu sama lain We don't ketimbang know what's keluarga saudara. happening behind. Tapi saudara nggak tahu di belakang itu sedang If you terjadi use apa. your everyday life to compare to someone highlights, Kalau saudara setiap kali membandingkan kehidupan orang lain untuk kehidupan saudara, you will live a miserable life. saudara pasti akan menghidupi kehidupan yang nggak enak. You will punish yourself for not being a good enough father, good enough mother, good enough child. Saudara akan terus kemudian menghukum diri saudara untuk tidak menjadi anak yang baik, menjadi orang tua yang baik, yang benar. But if you stay contented, Tetapi kalau saudara memilih untuk memiliki rasa puas cukup, you say, God, this is the day that you've given me. engkau katakan bahwa Tuhan inilah hari yang kau berikan, kau jadikan. I give my best. Saya berikan yang terbaik, I trust you. saya mempercayai engkau. Because why? Kenapa? The true cost of discipleship, Harga yang sebenarnya untuk pemuritan, whether it is for Moses or for Joshua, baik ini untuk Musa maupun Yosua, it is found in this. ditemukan di You see, in Joshua chapter 1, Yosua ayat 1, it says that Moses, the servant of the Lord, is dead. dikatakan bahwa hambamu Musa telah mati. In Joshua 24, Yosua 24, verse, just now we read verse, I think 31. 31 ayat 29. 29 sampai dengan 31. It says, Joshua, the servant of the Lord, died. Dikatakan bahwa Yosua abdi Allah Tuhan itu mati. Whether it is all the great things that has been done by Moses or all the great battles that won by Joshua, they died a servant of the Lord. Terlepas daripada hal-hal yang besar Musa lakukan, Yosua lakukan, mereka berdua mati jadi hamba daripada Tuhan. The real cost of discipleship is, are you a servant? Harga yang saudara perlu bayar, harga sebenarnya adalah apakah saudara benar-benar pelayannya? Are you atau serving hambanya? are you serving the Lord? Apakah saudara melayani Tuhan? For all that you want in life, are you serving the Lord? Dari segala sesuatu yang saudara inginkan dalam kehidupan ini, apakah saudara melayani Tuhan? For the marriage or the family or the business that you have, are you serving the Lord? Mau keluarga yang saudara bangun, mau usaha yang saudara bangun, apakah saudara melayani Tuhan? Or are you just building your own ambition? Ataukah saudara hanya sebenarnya membangun ambisi pribadi saudara? Because that's the cost of discipleship. Karena sebenarnya itulah harga yang perlu kita bayar untuk menjadi muridnya. If any one of you wants to be my disciple, Kalau ada di antara kalian yang ingin menjadi muridku, carry my cross. pikulah salibku, Deny yourself sangkal dirimu, and follow me. dan ikuti aku. The ultimatum of Christian discipleship is always self-denial. Pada akhirnya kehidupan seorang Kristen adalah untuk kita menyangkal diri kita sendiri. That God, I want it like that, Bahwa Tuhan, saya menginginkan hal itu, but your son's life taught me the other way. I will follow your son's way. wow, tapi anakmu telah mencontohkan menghidupi kehidupan yang lain. Saya akan memilih untuk mengikuti So hidupnya. you begin to understand Jesus' life is not to show you how powerful he is, the Son of God. His life is to show you a pattern of how you can be Jadi kehidupan as the Kristus Son of God. itu tidak untuk menunjukkan bahwa saya adalah anak Allah, tetapi untuk menjadi contoh untuk kita semua bahwa ini sebenarnya kehidupan orang anak Allah. Yeah, that means it is not to show you the great and the might of Jesus. It is to show you as a child of God, this is how you live. Bukan untuk menunjukkan kebesarannya, tetapi sebagai anak Allah, beginilah cara kamu hidup. If he wants to show you he is the Son of God, there's many better ways. Kalau dia hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, banyak sekali cara-cara yang lain He lebih said, bagus. if I would have summoned the angels, Dikatakan kalau saya dapat memanggil para malaikat, all of you will be destroyed. semua daripada engkau akan dimusnahkan. But he did not. Tapi dia tidak lakukan itu. Day by day, Hari demi hari, he was just going through difficult sufferings. dia terus menghidupi kehidupan yang mungkin tertindas atau nggak So enak. Jesus' message in the Bible is say, if I have done it, you can do it too. Jadi pesan kehidupan Kristus dalam Alkitab adalah kalau saya telah melaluinya, engkau juga bisa melaluinya. So this morning, Jadi pada pagi hari ini, you know, JJW, I want to encourage you.
Creative City Worship, saya ingin This- mendorong saudara. This year, Tahun ini, be a disciple jadilah murid that knows how to count the cost. yang mengerti bagaimana untuk menghitung biaya atau harga yang perlu saudara bayar. Knowing that sacrificing being a cynical person is to heal yourself from disappointment. Mengetahui untuk berhenti saudara menjadi seorang yang sinis adalah untuk mematikan rasa kecewa saudara. Quitting complaint is to channel your energy to better things. Berhenti untuk saudara bersungut-sungut mengeluh adalah untuk saudara berhenti untuk melakukannya. Stop comparing to punish yourself. Berhenti untuk membandingkan, untuk menghukum saudara. Don't go into the comparison game. Janganlah saudara masuk ke dalam arena untuk saudara membanding-bandingkan. Someone terus. once said, comparison is the thief of joy. Ada seorang mengatakan bahwa membanding-bandingkan adalah pencuri daripada kesukacitaan. So nobody can steal your joy, you give it away. Jadi nggak ada orang yang sebenarnya bisa mencuri itu daripada saudara, tapi saudara bisa bagikan. That means you have God in you. Artinya saudara memiliki itu dalam diri saudara. You are blessed, Saudara diberkati, but you choose to compare. tetapi saudara memutuskan untuk membandingkan. And you let something steal away. Dan saudara mengizinkan untuk rasa tersebut dicuri atau diambil orang lain. So actual living day by day, Jadi dalam saudara menghidupi kehidupan sehari-hari, sometimes it's good to pause from social media. tidak ada baiknya kadang untuk kita ngambil waktu sejenak daripada sosial media. If you find yourself mindlessly scrolling, Kalau saudara menemukan diri saudara untuk terus just scroll, it's time to delete the app. mungkin waktunya untuk saudara menghapus aplikasi tersebut. If you find yourself very tired after talking because you've been complaining, Mungkin saudara temukan diri saudara capek, letih setelah saudara menggerutu, mengeluh. you find that I want to count the cost. Mungkin saudara mulai menghitung biaya-biayanya. That as a disciple, complaining caused me to miss out the promise of God. Sebagai muridnya ternyata mengeluh itu membuat saya kehilangan kesempatan menikmati janji Tuhan. I choose to obey. Saya memilih untuk taat. I obey, I give praise to God. Saya taat, saya meninggikan, memuliakan Tuhan. I let go. Saya melepaskan, I forgive. saya mengampuni. I choose to be the person with the bigger heart Saya memilih untuk menjadi orang yang berbesar hati. because Jesus lives in me. Karena Yesus tinggal dalamku. It's not that always that you are wrong, then only you say sorry. Bukan selalu tentang ketika saudara salah dan saudara mengakui ini kesalahan saya. Sometimes it is not about you saying sorry. Kadang ini bukan tentang saudara mengatakan bahwa saya minta maaf. Because in my understanding, Karena dalam pemahaman it pengertian has saya, never been one side right, one side wrong. It's always both side can be better. Both side wrong, both side right. ini bukan tentang sisi satu salah, sisi satu benar, tapi kadang ini tentang setiap sisi benar. So when you choose to say sorry first, Jadi ketika saudara memutuskan untuk mengatakan atau meminta maaf duluan, you are saying, I put Christ first. saudara seperti mengatakan bahwa saya mengedepankan Kristus. I cherish the relationship more than being right. Saya menghargai kita punya hubungan lebih daripada saya benar atau saya salah. So in many marriages I say, if you just say that, okay, I think I'm wrong. Jadi dalam pernikahan seringkali saya katakan, ya saya salah. And surrendering the part where you say, do you know which part you are wrong? Surrender that part to God. Dan kemudian untuk saya melepaskan bagian, kamu tahu nggak kamu salah itu kepada Tuhan. I have a very good sense that in marriage, your partner will also say, I also know which part I'm wrong. Saya memiliki perasaan yang cukup benar bahwa pasti pasangan kita juga tahu mereka punya kesalahan di mana. So when both persons said that we are wrong, Jadi kalau ketika kedua belah pihak itu mengatakan, ya kita salah, that's where Christ's love will come in and reconcile. disitulah kasih Kristus itu akan turun dan kemudian terjadi rekonsiliasi. That's where Christ stepped down to die for us first. Disitulah di mana Tuhan kita itu turun ke bumi dan mati untuk kita. Amen? Amin. So I pray Jadi saya berdoa this year, tahun ini you be a cost-counting disciple. saudara akan menjadi murid-murid yang senantiasa menghitung harga biaya. So that you have your faith to move forward. Supaya saudara memiliki iman yang dapat membantu saudara untuk maju ke depan. So that like Joshua, you will win battles after battles. Seperti Yosua, saudara akan menang pertempuran demi pertempuran peperangan. He just kept winning Dia terus menang. because he's never cynical. Karena dia nggak pernah jadi orang yang He's sinis. never complaining. Dia tidak pernah menggerutu.
He didn't compare himself to Moses. Dan dia tidak He, membandingkan he, dirinya he dengan didn't even Musa. compare himself to Caleb. Dia bahkan tidak membandingkan dirinya dengan Kaleb. He just kept his eyes focused on God. Dia hanya berfokus dan menunjukkan matanya kepada Tuhan. So as a disciple, Jadi sebagai muridnya, I want to tell you, you are just an apprentice. saya ingin mengatakan kepada saudara, saudara hanyalah seorang apprentice. You are still learning. Saudara masih belajar. I am still an apprentice. Saya pun juga seorang apprentice. So we just watch. Jadi kita hanya melihat, We just watch Jesus. kita hanya melihat, We just Mata kita watch. tertuju We pada just Tuhan. watch closely. kita melihat secara dekat, Awkwardly, we obey. kadang secara aneh pun kita memilih untuk taat. You know, clumsily, we obey. Kita dengan kikuk kadang pun kita taat. But just obey. Tapi intinya adalah saudara taat. God will be with you. Tuhan akan menyertai saudara. You will live in your promised land. Saudara akan menghidupi kehidupan di Amen. tanah Can we give God a perjanjian. big hand? Amin. Amen. Boleh kita berikan Tuhan tepuk tangan yang baik. So Jadi don't pray prayer, God change my husband, change my wife. No, change me. jangan kita mendoakan untuk Tuhan, engkau rubah suami saya, tapi doalah untuk rubah saya. A life of a disciple is God change me. Kehidupan seorang muridnya tidak tentang, kehidupan tentang murid adalah rubah saya. Amen. Amin. Amen. So I want to pray Jadi saya ingin berdoa, a prayer of blessing sebuah doa berkat that 2024 di tahun 2024 ini. you will draw near to Jesus. Saudara akan mendekat kepada Tuhan. You will know how to quit. Saudara tahu kapan perlu berhenti. You go start a list. Not of your goals, So- start a list. Not a list to do list, a list. sorry. It's Saudara okay. tidak membuat sebuah daftar. Start a list Mulailah daftar. of, it's not a list of to do. Bukan hal-hal yang perlu, daftar apa yang saudara perlu lakukan. List out what not to do. Melainkan daftar yang seharusnya saudara tidak lakukan. I guarantee your year will be better. Saya jamin tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Not to complain, Tidak mengeluh, tidak menggerutu. not to compare, Tidak untuk membandingkan. not to be angry, Tidak untuk marah. not to be lazy, Tidak untuk malas. not to be binge watching Netflix, Enggak hanya untuk sekedar nonton Netflix. not to scroll. Enggak cuma sekedar untuk browsing. Your year is already better. Tahun saudara pastinya sudah lebih baik. Amen. Amin. Jesus, I thank you for Chechewe. Saya mengucapkan terima kasih untuk JCW. Thank you for this beautiful family. Terima kasih untuk keluarga yang indah ini. As a church, Sebagai gerejanya. teach us to make disciples that look like you. Ajar kami untuk terus membentuk gereja ini sesuai dengan Engkau. That it doesn't look like the world. Yang enggak seperti dunia ini. We are not making the church more and more attractive. Kita enggak membuat gereja ini lebih menarik. We are making the church more and more equipping. Tapi kita membangun sebuah gereja yang memperlengkapi. Equipped to serve Jesus. Memperlengkapi untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan. Equipped to love people. Memperlengkapi untuk mengasihi sesama kita. It might be slower, Mungkin akan menjadi lebih pelan. but it's your heart. Tetapi hatimu. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Everyone say, Semua mengatakan Amen. Amen. Amin. Thank you. Amin. Thank you so Thank you, much for Pastor. having me. I love you all. Thank you for having me and my daughter this time. Saya dari tadi nungguin pastor untuk duduk. Ternyata cuman aksesoris di depan. God is good, amen. Saya berharap sekali lagi bahwa saya tidak mungkin menambahkan atau mengurangi apa yang Pastor Kit sampaikan. It's a powerful sermon, it speaks personally. Berbicara sangat pribadi untuk saya, and I hope it will reveal something new to you guys. Saya berdoa bahwa ya mungkin khotbah hari Minggu udah selesai. Tapi saya minta tolong kepada saudara, saya minta kepada saudara untuk terus izinkan Tuhan bekerja. Mungkin saudara nggak nangkep apa yang disampaikan. Mungkin saudara butuh waktu untuk mencerna.
Mungkin saudara butuh guidance untuk bisa menerima pesan pada pagi hari ini. Saya cuma bisa berdoa untuk saudara. The leaders are available untuk kalian. Kalau kalian perlu ketemu, kalian perlu sharing. Brother, I'm struggling with this. Sister, I'm struggling with that. Brother, the message speaks personally kepada saya. Kenapa saya jadi bahasa Inggris mulu ya? Ya, saya sebenarnya agak bule, jadi agak sulit untuk saya mengekspresikan dalam bahasa Indonesia. Untuk saya mengekspresikan diri saya bagusan pakai bahasa Inggris gitu loh. Karena susah ya. But again, saya ingin encourage kepada kalian untuk, this is your family, ini keluarga kalian. Kalau kalian menemukan bahwa pesan pada hari ini itu menyentuh saudara, itu berbicara kepada saudara pribadi, izinkan saya untuk mendoakan kalian. Is that okay? Boleh bangkit berdiri? Semua mata, kepala. Just close your eyes. Kalau memang pesan ini berbicara kepada saudara, saudara boleh angkat tangan saudara, saudara boleh taruh tangan saudara di dada. Saudara doa sendiri. Katakan, Tuhan, saya mau menjadi seorang yang lebih baik di mata Engkau. Saya ingin menjadi seseorang yang keberadaan saya itu sesuai dengan rencana Engkau. Tuhan, saya minta ampun kalau memang saya nggak bisa melihat janji yang Engkau berikan kepada atau atas kehidupan itu. Karena saya selalu membanding-bandingkan, karena saya selalu bersungut-sungut, saya selalu mengeluh, saya selalu ngedumel. Saya punya sikap mental bahwa nggak mungkin ada Tuhan, ada juru selamat yang begitu baik. Siang hari ini kalau itu adalah Engkau, saya cuma ingin mengatakan bahwa Dia nyata, Dia adalah Tuhan yang hidup. Betul ada sebuah tanah perjanjian yang valid untuk saudara. Tuhan, pada siang hari ini hamba-Mu berdoa dengan kuasa dan otoritas yang diberikan. Hamba-Mu membawa nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk janji yang hidup, harapan yang hidup. Yang selalu baru dalam kehidupan kami. Hamba-Mu mendoakan anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka keberanian Tuhan. Untuk mematikan apa yang menjadi penghambat. Untuk mereka dapat melihat tanah perjanjian yang telah Engkau persiapkan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala akar-akar yang ada dalam kehidupan mereka. Segala kuasa tidak lagi memiliki otoritas dalam kehidupan mereka Tuhan. I speak blessing. I speak healing. I speak reconciliation. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I
Ini kami Tuhan pelayan-pelayan-Mu. Sekiranya Tuhan Engkau dapat menemukan kami setia dan taat akan perintah Engkau Tuhan. Perintah untuk kami mengampuni sesama. Perintah kami untuk mengasihi sesama. Perintah kami untuk memikul salib kami Tuhan. Siang hari ini kami mau memutuskan, kami mau menetapkan hati kami Tuhan. Kami mau menjadi taat, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau mengesampingkan mungkin rasa kecewa kami, kekerasan hati kami, kemarahan kami, kepahitan kami, apapun itu Tuhan. Siang hari ini kami sudah letakkan itu semua. Itu semua sudah tidak memiliki kuasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau dapat melihat kami hanya sebagai hamba-Mu saja. Hanya sebagai pelayan-Mu saja. Terima kasih untuk sebuah kesempatan. Sebuah kehormatan sungguh Tuhan. That we can call ourselves your servant. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga gak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Rasa syukur kami Tuhan untuk Pastor Keith. Truly God. An awesome man of God. Terima kasih untuk hatinya yang begitu besar. Penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Yang Kau berikan. Yang Dia ada di antara kami Tuhan. Senantiasa membangun kehidupan kami. Senantiasa memperlengkapi kami Tuhan. Dengan kebijaksanaan. Dengan pengajaran. Enak gak enak Tuhan kesampingkan. Tapi kami tahu hatinya ada untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami doa berkat turun untuk keluarga Pastor Keith, untuk Julie, untuk Keira, untuk Katie, untuk Hazen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini Engkau pelihara. Apa yang menjadi kerinduan keluarga ini Tuhan. Engkau enggak cuma dengar, tapi Engkau kabulkan juga Bapa. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka. Berkati studi anak-anak mereka Tuhan. Semakin Engkau bawa mereka dekat dengan Engkau, semakin mereka dapat Tuhan membawa panji-panji-Mu, mengibarkan panji-Mu Tuhan. Mereka digunakan, mereka dipakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan kabar baik, untuk memperkenalkan siapa Juru Selamat Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati hati mereka, pikiran mereka Tuhan, tangan-tangan mereka. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Kau buat mereka berhasil hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Kami berdoa untuk sanak famili itu, untuk keluarga yang mungkin dalam kondisi yang tidak sehat, tidak baik. Kami percaya Engkau bekerja menurut porsi Engkau bekerja menurut kedaulatan Engkau sendiri Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan untuk sebuah kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. We just want to celebrate today. Dan kami mau mengundang Engkau untuk terus ada bersama dengan kami as we enjoy the rest of the day with fellowship with one another. We invite you to be amongst us and to be with us. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang manis. We just want to bless your name God. Let your name always be glorified in this place. Let your name be lifted high. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday and God bless you all. Silakan duduk. Sebelum kita menyudahi ya. Belum ada video. Pengumuman dulu. Jadi untuk diputar. Ya. Oke. We're working from a significantly life-altering proposition that God created us. And He created us creatively. He created us to create.
that God imagined us before we were ever formed in our mother's wombs. But not only did he imagine you, he gave you an imagination. And that imagination is this astonishing reflection of being created in the image and likeness of God. And because you are created in the image and likeness of God, as God imagines and creates, so you have been designed to imagine and create. In the way that bees create hives and ants create colonies, that humans create futures. And this is a part of what is perplexing as a human being. Because we can see a life we've never lived. We can see a world we've never known. We can see an us we have never become and be so compelled by it that we begin to translate that imagination into reality. Take the invisible and move it into the visible. You are designed by this God who created you to create. Okay. I think video tentang collective conference ini udah kita tampilkan weeks after weeks, minggu demi minggu, dan sudah berjalan kurang lebih sebulan. Saya cuma ingin terus mengencourage saudara, see me after service, see Amanda after service, or see Dani after service, will get you the information. Okay? Jadi kalau saudara satu dan lain hal tertarik, saudara pengen tahu berapa sih kira-kira biayanya untuk saudara pergi ke KL. There are some of us yang sudah pernah bolak-balik, mungkin ada yang 1-2 kali. It'll be an awesome weekend. Saya ingin saudara menyisihkan waktu dan kita mulai nabung. Because mungkin gak murah kali ya. Yeah. Tapi again, saya nggak mau untuk saudara miss this opportunity, sebuah kesempatan yang baik ini. Gereja pun juga sedang membuat sebuah mungkin structured kali ya. Bagaimana kita juga bisa mengambil peran untuk saudara-saudara yang berminat untuk berangkat. How can the church also bless you guys? So dengan segala kerendahan hati saya, kalau memang saudara ada yang ingin menghadiri, tolong ketemui Dani, Manda atau saya setelah ibadah, or contact me after service any other day. Let me know. Is that okay? Yeah. So announcement kamu. Okay. Thank you guys. Okay, thank you. Thank you, Pastor Mario. Semua excited ya buat bulan Juli nanti. Jangan lupa selain doa ada dana yang harus disiapkan ya. Ya, tapi tenang, Allah kita adalah Allah yang kaya. Oke, kita akan menyambut teman-teman yang saya melihat ada beberapa wajah baru yang hari ini baru datang. Boleh lambaikan tangannya karena akan disambut oleh teman-teman tim master. Ada juga teman-teman yang jaraknya memungkinkan, boleh disambut ya. Selamat datang di Creative City Worship. Semoga minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya boleh bersama-sama lagi datang bersama-sama dengan kami. Kita senang sekali bisa menyambut teman-teman hadir di sini. Ada wajah lama juga tapi baru datang. Siapa? Nggak tahu. Cuma ini doang, bilang doang. Nggak apa-apa. Mana ada nggak ya? Iya. Yang penting berarti setia ya. Oke, baik. Setelah menyambut teman-teman yang baru, kita mau persiapkan persembahan terbaik kita. Belum terganti, oke. Sebelum kita memberi, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah percayakan kami banyak hal. Tuhan juga sudah percayakan kami berkat-berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan mampukan kami menjadi pengelola-pengelola. Hari ini Tuhan kami mau memberi persembahan terbaik kami. Berapapun jumlah yang kami beri, melebihi semua itu kami berdoa hidup kami dipakai menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, ini kami yang memberi dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, silahkan dihampiri Kodani atau teman-teman Nasers yang sudah pegang QR code buat memberi, atau bisa langsung scan. Di belakang juga kayaknya jauh lebih jelas, walaupun agak lebih jauh.
Kalau bisa disimpan di M-Bankingnya jadi lebih mudah. Tapi kalau teman-teman mungkin ingin memberi secara langsung, secara fisik, ada amplop-amplop fisik juga ya yang bisa difasilitasi, disediakan. Ada, saya pernah soalnya. Oke, selanjutnya, we could ever sing, oh enggak. Oke, kita akan selanjutnya, nah ini tadi dibilang a strong church. Tidak dibangun dari maksudnya pemimpin-pemimpin yang superstar, yang luar biasa. Tapi ada komunitas-komunitas yang menyaksikan kebaikan Tuhan di sana. Dan itu yang dilakukan kita di CC ya teman-teman. Kita tiap Rabu kumpul, kita menyaksikan perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Bahkan hal-hal yang belum terjadi pun kita saksikan. Karena kita tahu ada teman-teman yang dengerin, ada yang doain, bahkan ada yang follow up. Gimana kemarin bosmu? Gitu kan. Jadi kayak... Gitu kan Wak. Jadi benar sekali yang dibahas hari ini bahwa dimulai dari komunitas-komunitas kecil dan kita senang sekali kalau teman-teman mau bergabung. Kita akan lahir banyak komunitas-komunitas kecil yang siap memberkati kota tentunya. Harus besar visinya ya. Betul. Kalau jauh ya, yang jauh-jauh mungkin bisa mendoakan CC-CC-nya dulu. So far doain dulu ya. Kalau CC Cideng udah progres Belum. gimana? Oh belum ya. Tapi akan ya. Oke siap. Selanjutnya kita punya Creative Kids yang makin hari makin Tuhan tambahkan jumlahnya. Bukan cuma anak-anaknya tapi pengajarnya ya. Bertambah dalam quantity dan quality. Ya tentunya, bukan cuma kuantitasnya tapi kualitasnya Tuhan tambahkan dan kita bersyukur buat teman-teman yang punya adik-adik semua bisa dilihat ada kategori umurnya sampai 12 tahun. Jadi kalau udah di atas 12 tahun boleh join sama-sama dengan kita di sini. Oke, selanjutnya kita ada By the way pengajarnya ada yang dikirim ke itu ya? Kemana tuh? Kania ke? Itu dia soalnya di belum. belakang. Oh belum. Oh nanti ada perlengkapan ya. Wow iya. Oh iya, aduh jangan itu terlalu inside jokes. Daerah timur ke daerah timur. Cuma belum iya, ya, belum iya. ya. Oke, Berarti- nanti. Iya ada investasi untuk pengajar-pengajar juga seperti yang baju hitam ini kan juga salah satu pengajar. Ya. Tepuk tangan dong buat Kak Bayu dan hatinya. Selanjutnya teman-teman di sini juga yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa pribadi, yang menyampaikan ucapan syukur, yang lebih ingin private bisa langsung hubungi di nomor WA atau mungkin mau bagi kesaksian di ibadah hari Minggu. Sangat boleh sekali, mulai minggu depan mungkin bisa Budi buka gitu ya. Jadi semua terbuka, semua boleh. Oke, selanjutnya, nah ini udah di post juga di Instagram, jadi teman-teman bisa lanjutkan. Kita akan membaca kitab Yudas dan Wahyu di bulan ini. Kita akan dengar, kita akan belajar sama-sama, bukan tentang ketakutan, tapi kata Kak Momon minggu lalu tentang pengharapan. Amin ya. Dan kita akan bertemu di akhir bulan tanggal 31 Maret. Ini akan menjadi bulan yang cukup rutin bertemu karena sampai akhir bulan kira-kira ada 6 kali karena kita akan ada Jumat Agung juga, akan ada Paskah juga. Jadi pastikan teman-teman tidak terlewat, bisa bersama-sama saling ngingetin. Kita akan bertemu di hari Jumat 29 dan Minggu tanggal 31. Itu aja pengumuman hari Minggu ini. Jangan lupa untuk follow Instagram, subscribe YouTube dan semua informasi yang terupdate akan dibagi di sana. Sampai bertemu hari Minggu depan. Jangan lupa hadir dan kasih tahu lagi teman-teman yang lain. See you. Terima kasih Afro, happy Sunday. Jangan lupa kalau tiap minggu mulai bawa ini ya, bawa tumbler karena minumnya itu dari dispenser ya sekarang ya. Jadi jangan lupa, pinter. Siapa namanya? Maksimal 2 liter sih. Maksimal ya. Happy Sunday semuanya. Silakan fellowship dulu. Ada yang manis-manis dan asin di sebelah kiri, boleh silakan. Ya. Ayo. I praise in the valley. I praise in the mountain.
I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Cause praise is the waters. My praise is the water. My enemies drowning. Nothing enemies drowning. As long as I'm breathing, I get a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I don't. And you can I praise cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's not a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. EKN Sela. Hitung sama-sama ya. Satu. Wait. Yang ulang tahun minggu lalu tuh ada siapa ya? Chris ya? Oh enggak. Siapa ya? Ada satu lagi. Martin ya? Oke, ya udah. Make a wish dulu. Aku Oktober ingat tanggal 6. Yeay. Kita mau undang Pastor Mario untuk berdoa siapa? Oh Linda. Evangelis. Evangelika. Oke, yuk let's pray. Tuhan kami bersyukur buat kedua wanita yang kuat, wanita yang luar biasa, wanita yang selalu mensupport segala hal dalam kehidupannya mereka. Tuhan, Kau jadikan semua apa yang menjadi kerinduan hatinya sesuai dengan rencanamu. Engkau buat mereka sejalan dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Let your blueprint terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati mereka menjadi wanita-wanita yang bijak di hadapan-Mu Bapa. Dan berkat-Mu turun atas kehidupan mereka, mereka akan menjadi wanita yang bahagia Tuhan karena mereka punya suami-suami yang luar biasa, punya anak-anak yang luar biasa Tuhan, punya family, punya komunitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan biar kiranya kami boleh saling mensupport one another Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami serahkan semuanya in Jesus mighty name we pray. Amen.